Penyesalan Yassin Adli dari laga AC Milan versus AS Roma. Gelandang AC Milan Yassin Adli menyesalkan tumpulnya lini serang timnya ketika berhadapan dengan AS Roma, Jumat 11 April 2024. Milan bertemu dengan Roma di leg pertama perempat final Liga Eropa musim 2023-2024. Laga tersebut dilangsungkan di San Siro. AC Milan tentu saja berharap bisa menang karena bermain di markas sendiri. Tapi ternyata mereka kesulitan menghadapi permainan AS Roma. AC Milan akhirnya kalah 0-1. Satu-satunya gol AS Roma dihasilkan oleh Gianluca Mancini. Di babak pertama, AS Roma mampu menyulitkan AC Milan. Sementara di babak kedua, permainan Milan mulai membaik. Milan bermain lebih agresif, mereka bahkan bisa mengepung pertahanan AS Roma. Beberapa peluang didapat, tapi mereka sama sekali tak bisa menjebol gawang AS Roma. Tumpulnya lini serang inilah yang akhirnya disesalkan oleh Yassin Adli. Kami mencoba menyerang, mereka lebih kuat. Kami tidak berhasil mencetak gol, tapi kami membawa agresivitas yang hilang di babak pertama di babak kedua, ucapnya pada Milan TV via Milan News. Yassin Adli lantas mengatakan AC Milan bertekad untuk menebus kekalahan tersebut. Ia mengatakan Milan bertekad untuk tampil lebih baik ketika bermain di Olimpico, markas AS Roma. Ia tahu bahwa laga di Olimpico pasti tak akan mudah. Namun ia menegaskan skuad Milan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memetik hasil yang positif. Kami ingin menampilkan performa berbeda di kandang mereka. Saya yakin akan hal itu. Ini akan sulit karena mereka kuat, akunya. Yang penting sekarang, kami punya waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan kedua, tandas Adli. Termasuk Rafael Leao, harga 7 pemain Milan melonjak tinggi. Nilai pasar pemain AC Milan seperti Rafael Leao, Theo Hernandez, dan Christian Pulisic terus meningkat di musim 2023-2024, terutama setelah paruh kedua musim ini. Seperti yang telah disoroti oleh La Gazzetta dello Sport, ada 7 pemain AC Milan yang mengalami peningkatan nilai jual dari harga sebelumnya yang berlaku selama bursa transfer musim panas. Gelandang asal Prancis Yassin Adli berhasil jadi opsi rotasi yang cukup penting bagi Stefano Pioli musim ini, dan dia diperkirakan bernilai 2 kali lipat dari awalnya hanya 10 juta euro yang dibayarkan Milan kepada Bordeaux. Nilai Theo Hernandez juga meningkat dari tahun ke tahun setelah menghabiskan 20 juta euro untuk mendapatkannya dari Real Madrid. Rossoneri kini bisa melepasnya dengan harga sekitar 80 juta euro. Rafael Leao merupakan pemain paling berharga di skuad Rossoneri saat ini. Dengan adanya kontrak baru dan kembali ke performa terbaiknya, ia kini diyakini bernilai sekitar 120 juta euro. Meskipun ada klausul rilis senilai 175 juta euro yang melindunginya. Dua mantan pemain Chelsea, Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic, tentu saja bernilai lebih tinggi daripada yang dibayarkan oleh AC Milan. Loftus-Cheek akan dihargai sekitar 30 juta euro saat ini. Sedangkan Pulisic dapat dihargai 35 juta euro. Label harga yang sama dapat diberikan kepada Tijani Reinders, meskipun AC Milan hanya membayar sekitar 20 juta euro untuknya di musim panas. Secara realistis, hal yang sama juga dapat dikatakan untuk Mike Maignan, Pierre Kalulu, dan Malick Thiaw, yang semuanya bernilai lebih tinggi daripada yang dibayarkan Milan pada saat itu. Demi AS Roma, AC Milan akan lakukan rotasi besar-besaran saat melawan Sassuolo. Setelah kekalahan mengecewakan di tangan AS Roma, AC Milan berada di ambang perubahan besar jelang pertemuan dengan Sassuolo. Seorang jurnalis memperkirakan bahwa Rossoneri akan melakukan rotasi besar-besaran di pertandingan melawan Sassuolo untuk membalikan keadaan di leg kedua Liga Eropa melawan AS Roma. Kekalahan yang diderita AC Milan pada hari Jumat telah menjadi pukulan yang memilukan.
meninggalkan tim asuhan Stefano Pioli di dalam keadaan mendesak untuk memberikan respon yang efektif. Berbicara kepada Sky, jurnalis Emanuele Baucini menggarisbawahi urgensi dari respon dari kekalahan ini, menyadari dampak besar yang akan ditimbulkan, baik secara finansial maupun dalam hal prospek masa depan klub. Pertama-tama, kekalahan tersebut berpotensi menghambat kemajuan finansial klub, mengingat pentingnya performa baik dalam kompetisi ini untuk menarik investor dan mendukung rencana investasi di masa depan. Selain itu, kekalahan tersebut juga meningkatkan tekanan terhadap pelatih Stefano Pioli yang telah diragukan dalam beberapa bulan terakhir mengenai kemampuannya untuk memimpin tim ke arah yang lebih baik. Menanggapi situasi ini, Emanuele Baucini memberikan wawasan tentang kondisi para pemain dan rencana yang mungkin diambil oleh Pioli. Dikutip oleh Milan News, Baucini menyatakan bahwa analisis menyeluruh telah dilakukan oleh tim pelatih setelah kekalahan tersebut. Baucini juga menyoroti kebutuhan akan perubahan besar-besaran dalam susunan pemain, dengan potensi untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci di laga berikutnya melawan Sassuolo untuk memastikan kebugaran dan kesejajaran tim di Liga Eropa. Salah satu poin sorotan adalah penampilan yang kurang memuaskan dari Rafael Leao dalam pertandingan melawan Roma. Baucini menggarisbawahi ketidakmampuannya untuk berkontribusi secara signifikan, memperjelas bahwa pemain tersebut perlu memperbaiki performanya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Dengan persiapan melawan Sassuolo, AC Milan diperkirakan akan melakukan rotasi besar-besaran dalam susunan pemain. Baucini menyiratkan bahwa beberapa pemain kunci seperti Rafael Leao, Christian Pulisic, Oliver Giroud, dan Benacer mungkin akan diistirahatkan. Sementara pemain lain seperti Theo Hernandez juga mungkin akan mengalami perubahan dalam peran mereka di lapangan. Dengan demikian, perubahan besar-besaran diharapkan dalam tim AC Milan menjelang pertemuan dengan Sassuolo, dengan harapan bahwa langkah-langkah ini akan membantu mengembalikan momentum dan memastikan performa yang lebih baik dalam upaya untuk membalikan keadaan melawan AS Roma di leg kedua Liga Eropa. AC Milan belum akan promosikan Francesco Camarda ke tim utama. Meski catatkan rekor sebagai debutan termuda di Serie A bersama AC Milan, Francesco Camarda kemungkinan besar belum masuk ke tim utama musim depan. Camarda dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia. Dengan usianya yang baru mencapai 16 tahun, dia berpotensi jadi pemain masa depan bagi AC Milan, sehingga fokus Rossoneri adalah mempertahankannya. Di usia 15 tahun 8 bulan dan 15 hari, ia masuk ke dalam sejarah Serie A dengan menjadi debutan termuda yang pernah ada. Sebuah rekor yang menarik minat klub top Eropa seperti Manchester City dan Manchester United. Karena peraturan baru pasca Brexit, Camarda belum bisa bermain di Premier League setelah berusia 18 tahun. Ini berarti jika mereka mencapai kesepakatan, masih butuh 2 tahun lagi sampai bisa melihat hasilnya di Inggris. Di sisi lain, bukan sebuah misteri bahwa Camarda sangat dekat dengan AC Milan. Negosiasi antara keluarganya, agen, dan klub juga berjalan dengan baik setelah beberapa halangan kecil di awal teratasi. Idenya adalah menandatangani kontrak profesional pertamanya pada bulan Juli, karena dengan cara ini Milan akan mendapatkan 1 tahun, sehingga kontraknya akan berlaku hingga Juni 2027, bukan 2026. Namun prospek Camarda bermain di tim utama musim depan tampaknya kecil. Namun dengan tingkat gol yang ia cetak, kemampuannya akan menjadikan dia salah satu pemain inti dari proyek U23 yang sedang digodok pihak AC Milan.